Reaksi negatif terhadap rencana kenaikan tiket mendaki puncak Candi Borobudur bukan saja karena faktor angka kenaikannya yang drastis, melainkan karena sosok yang menyampaikannya, yaitu Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan. Dia orang kepercayaan Presiden Jokowi. Jabatan resminya kini Menko Maritim dan Investasi. Sejak 2016 dan kini masuk di periode kedua. Sebelumnya menjabat sebagai Menteri Energi dan Kepala Staf Kepresidenan pada kurun 2014 hingga 2015. Luhut sempat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Tejo Edi Purdiyatno dan kemudian menggantikan Rizal Ramli di Menko Kemaritiman. Di zaman Gus Dur, dia menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2000 hingga 2001. Dan sebelumnya, dia adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Sebagaimana orang Tapanuli umumnya, Luhut Panjaitan bersikap lugas, tegas, dan apa adanya. Tak ada basa-basi. Bersama-sama Jenderal Hendro Priyono, Jenderal Muldoko, Jenderal Agung Gumelar, Jenderal Luhut merupakan tameng Jokowi menghadapi kubu lawan, khususnya sisa-sisa rezim Orde Baru, pengikut cendana, dan kaum oposan. Opung Luhut lahir 28 September 1947 dan kini berusia 74 tahun. Tapi ketegasannya tetap sama ketika dia masih di Kopassus. Dia pernah menjadi Komandan Grup 3 Kopassus, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, hingga Komandan Pendidikan dan Latihan atau Kodiklat TNI Angkatan Darat. Masuk Akademi Militer pada tahun 1967, Luhut meraih predikat sebagai lulusan terbaik tahun 1970, sehingga meraih penghargaan Adi Makayasa. Opung Luhut, begitu biasa dia disapa, adalah sosok pejabat yang nyaris tak pernah bermanis-manis muka. Dia bahkan jarang tersenyum. Banyak sih bekas-bekas saya, Pak Wismoyo, sebenarnya saya baik sama beliau. Artinya saya bilang sama beliau setelah sekarang pensiun, saya bilang, Pak, ya Bapak dulu bicara loyalitas misalnya begitu ya, mesti diwujudkan dengan ucapan gitu. Ya saya susah gitu, kadang-kadang saya nggak suka juga sama Bapak, saya bilang gitu. Tapi nggak suka bukan berarti tidak loyal, tidak setuju misalnya. Tapi kalau sudah itu menjadi perintah, ya saya akan lakukan gitu, at all cost gitu. Nah itu prinsip itu saya pegang. Di Banyumas, Jawa Tengah, ada sebutan Blokosuto Tok Melong, yang artinya sama, lugas, terus terang, apa adanya. Pribadi wong ngapak Banyumasan lebih mendekati warga Brebes, Tegal, dan Cirebon, blak-blakan. Ya, karakter Opung Luhut kira-kira seperti ini. Berbeda dengan wong wetan Jawa Purworejo, Jogja, Solo, dan terus ke timur yang menjunjung tinggi unggah-ungguh, tata krama, hingga cenderung bicara berliku-liku. Gambaran pribadi juga mereka yang berasal dari Sunda, sebagian Banten dan Jawa Timur, yang menonjolkan sikap halus. Media mainstream sebenarnya ikut membantu menyulut kebencian sebagian publik dan juga netizen kepada Luhut, dengan lebih banyak menampilkan sisi kontroversi Opung Luhut, pernyataan tegasnya, dan wajah garangnya. Kebencian bertambah kepada Opung Luhut karena dia dipercaya Presiden Jokowi untuk menyelesaikan banyak urusan yang nyatanya dia mampu. Akibatnya, banyak pejabat sakit hati lantaran kehilangan posisi, bahkan dipecat. Lalu, turut membenci. Politisi di Senayan begitu juga. Karena susah dilobi, maka tak bisa lain kecuali nyinyir dan membenci. Luhut merupakan sosok yang sigap mengambil terobosan dan menerabas.
kemampuan yang tak dipunyai banyak pejabat kita. Kebanyakan birokrat yang sudah nyaman cenderung prosedural, birokratis, bahkan untuk hal-hal mendesak, takut mengambil keputusan, dan cari aman. Dalam karut-marut birokrasi, Luhut tak jarang turun tangan. Dia mengambil alih dan melakukan pemangkasan alur yang ternyata berhasil. Sebagaimana Presiden Jokowi, dia menyatakan siap bertanggung jawab dengan segala risikonya. Sejak di militer, khususnya di Kopassus, Luhut Binsar Panjaitan disebut-sebut sebagai anak emas atau Golden Boy Panglima Jenderal TNI Benny Murdani. Itu modal awal mengapa orang tak menyukainya. Benny Murdani adalah jenderal kontroversial, ABRI merah putih. Apalagi Luhut kemudian terlibat story dengan Prabowo Subianto saat menggugat Presiden B.J. Habibie dan yang di belakang hari kemudian didukung kelompok Islam fundamentalis militan. Bahkan kedekatannya dengan Benny Murdani yang kemudian disingkirkan Soeharto membuatnya apes. Meski banyak prestasi dan mumpuni, dia tak jadi Danjen Kopassus, tidak jadi Kasdam atau Pangdam sebagaimana rekan seangkatannya. Di pemerintahan Jokowi, Luhut adalah bemper dan pelindung bagi Jokowi yang sipil tegak lurus. Bersamanya ada Jenderal TNI Hendro Priyono dan Jenderal TNI Muldoko, serta Jenderal TNI Agung Gumelar. Dulu ada Jenderal Sutioso juga. Mereka adalah tameng bagi serangan yang datang dari kubu Orde Baru, Cendana, dan Prabowo. Nah, belakangan Prabowo bergabung sehingga oposan melemah. Di balik mereka yang membencinya, banyak juga netizen yang mengidolakannya karena Luhut adalah sosok multitalenta, serba bisa. Ketegasan dan kemampuan manajerial dan keberanian mengambil keputusan memungkinkannya menjadi nomor satu di Republik. Kita sama-sama tahu kenapa dia tak jadi nomor satu, melainkan pelindung nomor satu. Indonesia memerlukan sosok seperti Luhut. Presiden adalah citra seorang bapak bangsa yang melindungi dan menyayangi anak-anaknya. Sedangkan di sisinya ada paman atau si sulung yang bisa menjadi pengayom, pendidik, dan penghukum. Disinilah peran Luhut diperlukan. Dalam sejarah politik Indonesia yang unik, selalu ada orang Batak yang mendampingi presiden. Ada Jenderal Nasution di sisi Soekarno, ada Maraden Panggabean mendampingi Soeharto, ada Sintong Panjaitan yang menjaga B.J. Habibie, dan ada Sudi Silalahi yang dekat dengan SBY. Jenderal-jenderal Batak membawa hoki bagi presiden yang memerintah, khususnya di zaman Soekarno, Soeharto, SBY, dan Jokowi. Lalu apakah karena tak ada jenderal Batak yang menjaga Gus Dur dan Megawati yang membuat pemerintahan mereka gampang tumbang? Entahlah. Bisa jadi itu hanya bagian dari ilmu cocokologi. Majoritas minoritas saya itu tidak terlalu percaya itu. Ya ada naik turun itu. Yang saya percaya adalah sebenarnya knowledge, hati. Dan kalau kau kerja bagus dan kau bisa berkarya, tetap kau dipakai. Ya, tetap kau dipakai. Di mana saja.